Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinulandari akan mempresentasikan materi tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Indonesia adalah negara yang besar. Wilayah Indonesia sangatlah luas, kekayaan yang melimpah dan kaya akan berbagai budaya. Kondisi inilah yang menjadi daya tarik bangsa-bangsa lain untuk datang ke Indonesia. Hubungan dengan bangsa-bangsa asing tidaklah hanya berdampak positif tetapi juga negatif. Salah satu dampak negatif hubungan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain adalah terjadinya penjajahan pada masa lalu. Penjajahan telah menyebabkan perubahan dalam aspek geografi, sosial, budaya, dan politik. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Keunggulan lokasi berperan penting dalam kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi masyarakat Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia juga menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia sempat merugikan bangsa Indonesia. Keinginan mereka menguasai Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme melahirkan dampak-dampak negatif bagi bangsa Indonesia. 1. Latar belakang kedatangannya bangsa barat. A. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. Mengapa bangsa-bangsa barat sangat membutuhkan rempah-rempah? Indonesia dan bangsa-bangsa di Eropa memiliki perbedaan kondisi alam. Lokasi mempengaruhi perbedaan iklim dan kondisi tanah di Indonesia dan Eropa. Keberadaan musim hujan dan kemarau di Indonesia memungkinkan berbagai tanaman mudah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Hal ini berbeda dengan bangsa-bangsa Eropa yang memiliki 4 musim, yakni musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Berdasarkan kenyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa bangsa-bangsa Barat membutuhkan rempah-rempah karena mereka sangat membutuhkan, sementara persediaan di Eropa sangatlah terbatas. B. Motivasi 3G. Gold, Gospel, dan Glory merupakan motivasi bangsa-bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra. Gold artinya emas, yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Glory bermakna kejayaan bangsa. Gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. C. Revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien, ongkos dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa Barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah dalam kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Selain penemuan mesin uap, revolusi industri didukung berbagai penemuan lain seperti kompas, mesin pemintal, dan sebagainya. Penemuan-penemuan tersebut memicu bangsa-bangsa Barat untuk melakukan berbagai petualangan. 2. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. A. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis. Hingga pada saatnya, pada tahun 1512, Portugis menjalin hubungan dengan Maluku. B. Ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EIC, East Indian Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan oleh EIC terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India, Asia Selatan, dan Asia Timur. C. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta. Seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Pada tahun 1602 didirikan VOC yang merupakan pergabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Peter Both. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku.
Namun kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan dimilikinya hak monopoli perdagangan. Masa inilah yang menjadi sandaran perluasan kekuasaan Belanda pada perjalanan sejarah selanjutnya. B. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. 1. Pengaruh monopoli dalam perdagangan. Pada awal kedatangannya, bangsa-bangsa Barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. VOC terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli. Itulah yang memicu kekecewaan, kebencian, dan perlawanan fisik. 2. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Gubernur Jenderal Dinles yang memerintah tahun 1808 sampai 1811 melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Salah satu kebijakan yang terkenal dan buktinya dapat disaksikan hingga masa sekarang adalah pembangunan Jalan Anyer Panarukan. Jalan tersebut menjadi sarana transportasi pemerintahan dan mengangkut beberapa hasil bumi. Pembangunan jalan tersebut merupakan kebijakan pemerintah Republik Batav di bawah Gubernur Jenderal Herman Willem Dinles. Selain untuk kepentingan pertahanan dan militer, jalur tersebut merupakan penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa yang merupakan penghasil berbagai tanaman ekspor. 3. Pengaruh sistem sewa tanah. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain sebagai berikut. Yang A. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Yang B. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Yang C. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Yang D. Bagi yang tidak memiliki tanah akan dikenakan pajak kepala. 4. Pengaruh sistem tanam paksa. Banyak ketentuan yang dilanggar oleh pegawai Belanda maupun pribumi. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain kelebihan hasil panen, tanaman wajib tidak pernah dibayarkan, waktu untuk bekerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. 5. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. A. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. 1. Sultan Bahabullah mengusir Portugis. Yang kedua ada perlawanan Aceh. Yang ketiga ada ketangguhan ayam jantan dari timur. Dan yang keempat serangan Mataram terhadap VOC. B. Perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Yang pertama ada Perang Saparua di Ambon di bawah pimpinan Thomas Matulesi Patimura dan Christina Marta Tiahahu. Yang kedua ada Perang Paderi di Sumatera Barat 1821 sampai 1838 yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nancerdik, Tuanku Tambusai, dan Tuanku Nan Alahan. Yang ketiga ada Perang Diponegoro 1825 sampai 1830 yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Yang keempat ada Perang Aceh yang dipimpin oleh Cut Nyadin dan Teku Umar. Yang kelima ada perlawanan Sisingamangaraja di Sumatera Utara. Yang keenam ada Perang Banjar. Perlawanan dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat. Pada tahun 1859 Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anom ditangkap oleh Belanda. Yang ketujuh, ada Perang Jagaraga di Bali. C. Tumbuhnya dan berkembangnya semangat kebangsaan. 1. Latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. A. Perluasan pendidikan. Pemerintahan Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis pada tahun 1901, yaitu dalam bidang irigasi, transmigrasi, dan edukasi. 3 kebijakan tersebut sebenarnya bertujuan untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang semakin terpuruk. B. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Salah satu penyebab kegagalan perjuangan tersebut adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Memasuki abad 20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Corak perjuangan nasional bangsa Indonesia ditandai dengan momentum penting, yaitu diikrarkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. C. Rasa senasib sepenanggungan.
Tekanan pemerintahan Hindia Belanda pada bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa terjajah. Hal inilah yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dan pergerakan kebangsaan Indonesia. D. Perkembangan organisasi etis, kedaerahan, dan keagamaan. Berbagai organisasi bernapaskan keagamaan pada awal abad ke-20 sangat memengaruhi perkembangan kebangsaan Indonesia. Beberapa organisasi bernapas keagamaan yang muncul pada masa awal abad ke-20 antara lain Jong Islamitan Bond, Muda Kristen Jawi, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Umat Islam, dan Al-Jamiatul Wasyiyah. Berkembangnya berbagai paham baru. Paham-paham baru seperti pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. Paham-paham tersebut mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia. F. Berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Berbagai peristiwa di luar negeri yang turut menjadi pendorong pergerakan kebangsaan Indonesia adalah: yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Yang kedua, berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. 2. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. A. Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908, mereka sepakat mendirikan sebuah organisasi bernama Budi Utomo yang diketuai oleh Dr. Sutomo. B. Sarekat Islam. Dalam kongres di Surabaya tanggal 30 September 1912, SDI berubah nama menjadi Sarekat Islam. Perubahan nama dimaksudkan agar kegiatan organisasi lebih terbuka ke bidang-bidang lain, tidak hanya perdagangan. C. Indies Partij. Indies Partij dideklarasi tanggal 25 Desember 1912. Tujuan IP sangat jelas, yakni untuk mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. D. Perhimpunan Indonesia (PI). PI didirikan oleh orang-orang Indonesia di Belanda pada tahun 1908. Tujuan utama PI adalah mencapai Indonesia merdeka, memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyatnya. E. Partai Nasional Indonesia (PNI). PNI didirikan tanggal 4 Juli 1927 di Bandung. Dipimpin I.R. Soekarno. Tujuan PNI adalah Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme. 3. Pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. A. Proses penguasaan Indonesia. Awal mula tujuan Jepang menguasai Indonesia ialah untuk kepentingan ekonomi dan politik. Jepang merupakan negara industri yang sangat maju dan besar. Jepang sangat menginginkan bahan baku industri yang tersedia banyak di Indonesia untuk kepentingan ekonominya. B. Kebijakan pemerintahan militer Jepang. Pada saat kependudukannya di Indonesia, Jepang melakukan pembagian 3 daerah pemerintahan militer di Indonesia, yaitu pemerintahan Angkatan Darat untuk Sumatera, pemerintahan Angkatan Darat untuk Jawa dan Madura, dan pemerintahan Angkatan Laut untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. Jepang melakukan beberapa kebijakan terhadap negara jajahan Indonesia, antara lain: yang pertama, membentuk organisasi-organisasi sosial. Yang kedua, pembentukan organisasi semi-militer. Yang ketiga, pengerahan Romusa. Dan yang keempat, eksploitasi kekayaan alam. C. Sikap kaum pergerakan. Bangsa Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanggapi kebijakan Jepang tersebut. Bahkan mereka sengaja memanfaatkan organisasi-organisasi pendirian Jepang untuk meraih Indonesia merdeka. Beberapa bentuk perjuangan pada masa Jepang adalah sebagai berikut. 1. Memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. 2. Gerakan bawah tanah. Yang ketiga, perlawanan bersenjata, antara lain perlawanan rakyat Aceh, perlawanan Singaparna Jawa Barat, perlawanan Indramayu Jawa Barat, dan perlawanan peta di Blitar, Jawa Timur. 4. Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. A. Perubahan pada masa kolonial Barat. 1. Perluasan penggunaan lahan. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, banyak perusahaan asing yang menanamkan investasi di Indonesia. Berhektar-hektar hutan dibuka untuk pembukaan lahan perkebunan. Yang kedua, persebaran penduduk dan urbanisasi. Yang ketiga, pengenalan tanaman baru. Yang keempat, penemuan tambang-tambang. Pembukaan lahan pada masa kolonial Barat juga dilakukan untuk pertambangan minyak bumi, batu bara, dan logam. 5. Transportasi dan komunikasi. 6. Perkembangan kegiatan ekonomi. 7. Mengenal uang.
8. Perubahan dalam pendidikan. 9. Perubahan dalam aspek politik. Dan yang ke-10, perubahan dalam aspek budaya. B. Perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. Yang pertama yaitu perubahan dalam aspek geografi. Yang kedua, perubahan dalam aspek ekonomi. Yang ketiga, ada perubahan dalam aspek pendidikan. Yang keempat, perubahan dalam aspek politik. Dan yang kelima, perubahan dalam aspek budaya. Sekian penjelasan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.